Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas teman-teman mahasiswa dan para santri tentang hukum rujuk pada talak raj'i. Ibnu Rusdi membagi hukum rujuk kepada dua bagian. Pertama, hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak ba'in. Hukum rujuk pada talak raj'i. Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i selama istri masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna. Artinya, dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk istri-istri dalam masa menanti atau iddah itu. Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan atau campur terhadap istri merupakan syarat talak raj'i. Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi. Apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak? Dan mereka juga berbeda pendapat apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan atau campur. Mengenai saksi, Imam Maliki berpendapat bahwa adanya saksi dalam merujuk disunatkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hal itu wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dengan dohir nas, yaitu dohir firman Allah, wa ashidu zawai adlin, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Ayat ini menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengkiasan hak tersebut, yaitu rujuk, dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu, kata Ibnu Rusdi, penggabungan antara kias dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada nadbu. Dalam pada itu, fuqaha berbeda pendapat tentang cara merujuk. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli istri. Dan fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan dipersamakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah, mempersoalkan rujuk dengan pergaulan jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata-kata itu. Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah disebabkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan karena dipersamakan dengan istri yang terkena ila atau sumpah tidak akan menggauli istri, dan istri yang terkena dihar, yaitu pengharaman istri untuk dirinya. Di samping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.
Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang tertalak raj'i adalah haram, sehingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat. Selanjutnya, fuqaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj'i selama ia berada dalam masa iddah. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh berkholwat atau bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali dengan persetujuannya, dan tidak boleh melihat rambutnya. Tetapi tidak mengapa makan bersama dia apabila ada orang lain bersama keduanya. Ibnu Al-Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik mencabut kembali pendapatnya tentang kebolehan makan bersama istri. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakkan jari jemari dan cela. Pendapat ini dikemukakan pula oleh As-Sauri, Abu Yusuf, dan Al-Auza'i. Mereka semua berpendapat bahwa suami tidak boleh masuk ke kamar istri, kecuali jika istri tersebut mengetahui maksudnya masuk suami dengan kata-kata atau gerak seperti mendehem atau suara sandal. Demikian teman-teman tentang hukum rujuk pada talak raj'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.